Molly melirik Qin Chen dan melihat bahwa Qin Chen diam dan hanya bergegas dalam perjalanannya, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan melanjutkan, seharusnya ada alasan lain mengapa kita tidak merasakan satu sama lain. Misalnya, pihak lain hanya mengikutinya dari kejauhan sehingga kita tidak menyadarinya. Contoh lainnya adalah, pihak lain mempunyai metode rahasia khusus yang selalu dapat merasakan keberadaan kita. Itu lebih tidak masuk akal. Kata Kaisar Yuming mencibir, jika pihak lain begitu jauh sehingga kita bahkan tidak dapat mendeteksinya, lalu bagaimana dia melacak kita? Ketika Qin Chen terbang, dia memblokir semua fluktuasi spasial. Kecuali jika 4 Kaisar Agung mengikuti kita secara pribadi, mustahil bagi Kaisar Agung lainnya untuk mengikuti kita. Aku tidak tahu tentang itu. Ucap Molly menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa sejak kita meninggalkan kota Fengdu, Qin Chen diam-diam melihat kehampaan di belakangnya sebanyak 13 kali. Setiap kali, dia tidak memata-matai tanpa tujuan. Sebaliknya, mereka sengaja mengunci area tersebut untuk penyelidikan. Dan menurut arah yang dimata-matai Qin Chen terakhir kali, jika tebakanku benar, pihak lain seharusnya berada di belakang kita di sebelah kiri, dan pihak lain seharusnya menggunakan metode khusus, atau ada sesuatu di tubuh kita yang dapat dirasakan pihak lain, seperti... Ucap Molly melirik Qin Chen dan berkata sambil berpikir, jembatan Naihe. Apa? Jembatan Naihe. Semua orang terkejut, bukankah benda ini telah disempurnakan? Sudah disempurnakan? Tapi bagaimana jika Qin Chen sengaja melepaskan auranya untuk menarik pihak lain? Ucap Molly berkata tiba-tiba. Sengaja. Ucap semua orang memandang Molly dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya, belum lagi apakah ada orang yang mengikutinya. Bahkan jika ada seseorang yang mengikutinya, kita bahkan tidak tahu siapa yang mengikutinya, jadi mengapa Qin Chen menariknya untuk mengikutinya? Ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana jika orang yang mengikutimu adalah Meng Po dari wilayah Shen Luoyama? Ucap Molly tiba-tiba bertanya lagi. Meng Po. Ucap semua orang terkejut. Apa itu mungkin? Anda sendiri yang mengatakan ini. Meng Po adalah kaisar tertinggi di domain Shen Luoyama, dan tidak lebih lemah dari Kaisar Yanmo. Kita membuat keributan besar di kota Fengdu sebelumnya, dan kaisar lainnya tidak melakukannya. Tapi kenapa Meng Po tidak bereaksi sama sekali? Ucap Kaisar Yuming tampak bingung. Molly tampak dingin dan tegas, menurutmu, jika dia sebenarnya sudah lama tiba di kota Fengdu, tetapi mengikuti kita secara diam-diam, apakah mungkin? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terlihat serius. Bahkan Kaisar Yuming pun menjadi serius. Namun segera, dia mengerutkan kening lagi dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika apa yang Anda katakan benar, apa tujuan Tuan Qin Chen menarik Meng Po untuk mengikuti Anda? Hanya seorang idiot akan melakukan hal seperti ini. Mendengar ini, wajah Qin Chen menjadi gelap, Kaisar Yuming buru-buru berkata, Nak Qin Chen, aku tidak mengatakan kamu idiot, aku hanya membuat analogi. Molly tercengang. Bahkan setelah dia mengatakan ini, Kaisar Yuming belum bereaksi. Bagaimana orang ini bisa menjadi 4 Kaisar Agung saat itu? Bodoh. Pantas saja orang ini adalah satu-satunya dari 4 Kaisar Agung yang tumbang selama bertahun-tahun. Terkadang ketika terjadi sesuatu, ia selalu masuk akal. Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei memikirkan tindakan Qin Chen sebelumnya dan apa yang dia perintahkan kepada Taiyin Mingnu dan Molly, dan mereka samar-samar menebak sesuatu saat ini. Ini, rencana induknya sangat berani, bisakah berhasil? Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu sama-sama gelisah. Melihat ekspresi wajah kedua orang itu, Molly tahu apa yang mereka duga, jadi dia berhenti berbicara. Kelompok itu terus terbang, hanya menyisakan Kaisar Yuming yang menggaruk kepalanya. Mengapa Molly tiba-tiba berhenti bicara? Dia berencana untuk membantahnya. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di area inti jauh di wilayah Kaisar Wu Yueming. Semuanya, berhati-hatilah dan jangan sampai terlihat. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Qin Chen perlahan mendekat. Di antara alisnya, mata hitam pekat yang menakutkan terbuka secara langsung, dan aturan serta jalan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi di depannya langsung muncul di benaknya. Area inti Kaisar Wu Yueming penuh dengan bahaya, jadi wajar saja jika Anda waspada dan berhati-hati. Setelah terbang beberapa saat, di kejauhan di depan, antara langit dan bumi, berdiri sebuah puncak gunung kuno. Puncak gunung ini mencapai langit dan sangat megah, menjulang dari tanah di daratan yang luas ini dan sangat menarik perhatian.
Dan di luar pegunungan, aliran cahaya hitam berkelap-kelip, menunjukkan aura yang menakjubkan. Molly berkonsentrasi sedikit dan berkata, "Qin Chen, nafas jurang yang saya rasakan sebelumnya berasal darinya. Meskipun nafas ini sangat halus, pasti tidak akan salah." Oh, Qin Chen bersembunyi di kehampaan di luar gunung dan mengamati dengan cermat. Puncak gunung di depannya mengandung aura jalan besar yang menakutkan, luas dan tebal. Sekilas dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, tapi semakin dia melihatnya, semakin dia merasakan kengeriannya, serta mengandung banyak bahaya. "Di mana tempat ini?" ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming. "Gunung Hunyue," ucap Kaisar Yuming berkata dengan tatapan serius. "Nak Qin Chen, Gunung Hunyue ini adalah area terlarang di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Dikabarkan bahwa itu adalah tempat di mana Kaisar Wu Yueming lahir dan mencapai pencerahan. Namun, itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak lagi menjadi area yang penting di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Apakah Anda yakin ada nafas jurang di sini?" Qin Chen melirik Kaisar Yuming dan Molly, "Kalian berdua, menurutmu siapa yang harus aku percayai?" Kaisar Yuming terdiam. "Ayo pergi," ucap Qin Chen berteriak dengan suara rendah. Dia pertama kali mengubur sesuatu yang tersembunyi di puncak gunung di kejauhan di bawah tatapan bingung Kaisar Yuming dan yang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen berbalik dan membawa semua orang ke Gunung Hunyue dalam sekejap. Mata Qin Chen dingin dan tegas. Dia mendekat dengan hati-hati, tetapi begitu dia memasuki area Gunung Hunyue, gelombang khusus datang, memicu aturan Dao di sekitarnya. Tidak, itu formasi pemblokiran 10.000 Dao. Merasakan fluktuasi jalan besar, ekspresi Kaisar Yuming tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan cemas, "Nak Qin Chen, cepat mundur." Formasi 10.000 blokade ini disusun menggunakan batu jalan khusus sebagai dasar formasi. Setiap jenis batu jalan berisi semacam aturan jalan. Totalnya ada 10.000 jenis peraturan jalan yang selalu berubah. Jika Anda ingin menghindari pemicu alarm dari formasi 10.000 blokade ini, kecuali Anda memiliki tanda sandi dari formasi ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar bisa keluar dengan cepat. Ucap Kaisar Yuming tampak cemas. Molly dan yang lainnya juga gugup, begitu mereka menerobos masuk dan ketahuan, pasti akan memicu perang besar, dan semua yang telah diatur Qin Chen sebelumnya pasti akan sia-sia. Formasi blokade 10.000 jalan. Namun, mata Qin Chen dingin, tanpa rasa gugup. Pada saat kritis, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung membawa Kaisar Yuming dan yang lainnya ke dunia kekacauan. "Xiao Xiao." Pada saat yang sama, Qin Chen berteriak dengan suara rendah, dan mata gelap ciptaan terbuka di antara alisnya. Aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya berubah di depannya, langsung muncul di depan matanya. "Kakak." Saat ini, suara tawa juga muncul di benak Qin Chen. "Xiao Xiao, tolong amati perubahan aturan jalan ini untukku dan beri aku pengingat." Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan sumber jalan di tubuhnya. 3.000 jalan, selalu berubah, semuanya bersatu. Dengan suara mendengung, aura di tubuh Qin Chen tiba-tiba berubah seketika. Kekuatan berbagai aturan jalan terus mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti kaleidoskop, yang menyilaukan dan luar biasa. Ada miliaran jalan di dunia, tetapi Qin Chen dapat melihat bahwa hanya ada 3.000 jenis jalan inti yang sebenarnya, yang disebut 3.000 jalan. Dan 3.000 jalan inti inilah yang telah berkembang menjadi miliaran jalan berbeda. Sekarang 3.000 jalan Qin Chen telah selesai sepenuhnya, hanya tersisa beberapa lusin. Dan dengan jalan yang dia kuasai sekarang, Qin Chen mampu mengembangkan ribuan jalan tanpa diketahui. Untuk sesaat, tubuh Qin Chen terus berubah, sepenuhnya terintegrasi dengan fluktuasi jalan yang terus-menerus ditransmisikan dari puluhan ribu formasi blokade. Pada saat ini, Qin Chen sangat terkonsentrasi dan sepenuhnya tenggelam dalam evolusinya sendiri. Formasi penyegel 10.000 Dao, meskipun formasi ini tidak setenar formasi langit terlarang Jiuming dalam sejarah luas dunia bawah, efektivitas sebenarnya tidak jauh lebih lemah daripada formasi langit terlarang Jiuming. Hanya saja karena formasi blokade 10.000 Dao sering digunakan untuk mengidentifikasi intrusi musuh dan tidak memiliki fungsi serangan, sehingga relatif sederhana. Namun nyatanya, formasi blokade 10.000 Dao adalah formasi kaisar asli, dan juga memiliki reputasi yang menakutkan di antara para kaisar tertinggi. Itu sebabnya Kaisar Yuming sangat cemas dan terkejut.
Karena meskipun dia mengambil tindakan secara pribadi di masa jayanya, tidak akan mudah untuk mematahkan formasi ini. Tapi sekarang, seluruh tubuh Qin Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalam 10.000 formasi penyegelan ini. Aura aturan jalan besar terus melonjak di sekelilingnya. Luasnya aura bahkan melampaui kaisar biasa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah hanya seorang kaisar semu puncak. Formasi blokade 10.000 dao ini memang menakutkan. Bukan satu jalan yang mengalir satu persatu, tetapi banyak jalan yang melonjak pada saat yang sama. Nafas formasi yang menyapu mungkin hanya berisi satu jalan, tetapi mungkin juga berisi ratusan jalan besar. Gumam Qin Chen menyatu ke dalamnya dan terkejut di dalam hatinya. Saat dia masuk, Qin Chen merasakan tekanan kuat dan hampir mengekspos dirinya sendiri. Untungnya, Xiao Xiao, sebagai roh sungai kematian, sangat akrab dengan semua jalan di dunia bawah. Hanya dengan memberinya pengingat pertama dia dapat berhasil melarikan diri beberapa kali. Saat Qin Chen masuk jauh ke dalam formasi blokade 10.000 dao, dia masih sedikit bingung pada awalnya. Dia harus terus-menerus mengandalkan mata penciptaan dan pengingat Xiao Xiao untuk mengaktifkan jalan besar di tubuhnya dan berintegrasi ke dalam formasi blokade 10.000 dao. Namun secara bertahap, saat dia terus menampilkan 3.000 dao, seluruh tubuh Qin Chen secara misterius mengalir dengan pesona dao, seolah-olah dia sepenuhnya terintegrasi dengan dunia. Aura yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuh Qin Chen. Apa? Merasakan perubahan aura Qin Chen, Kaisar Yuming di dunia kekacauan tiba-tiba membelalakan matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Perpaduan 10.000 dao, apakah anak ini menggunakan formasi blokade 10.000 dao ini untuk meningkatkan dirinya? Apakah ada penyimpangan seperti itu di dunia ini? Gumam Kaisar Yuming tampak ngeri dan tercengang. Dia bisa melihat bahwa ketika Qin Chen memecahkan formasi blokade 10.000 dao, dia tidak hanya mengembangkan jalan yang sama agar tidak terlihat oleh formasi blokade 10.000 dao. Dia juga menggunakan aura dao dalam formasi blokade 10.000 dao untuk mendapatkan wawasan dan membiarkannya memiliki integrasi yang lebih baik dengan 3.000 jalan di dalam tubuh. Ini setidaknya 10 kali lebih sulit daripada sekadar menghindari persepsi formasi blokade 10.000 dao. Orang gila, orang ini orang gila. Bukankah dia takut kesalahan yang tidak disengaja akan dirasakan oleh formasi blokade 10.000 dao, memperlihatkan dirinya kepada Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, menyebabkan semua usahanya sebelumnya gagal. Gumam Kaisar Yuming tidak percaya sama sekali. Tidak hanya Kaisar Yuming, Molly dan yang lainnya juga terkejut, sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Qin Chen. Mata Molly berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Qin Chen, dia harus mengatakan bahwa jelas bukan keberuntungan bahwa Qin Chen dapat tumbuh hingga saat ini, dia masih memiliki kekuatan tertentu. Qin Chen terus mengembangkan jalan di sekitarnya. Saat dia terus menembus formasi blokade 10.000 dao, pemahamannya tentang 3.000 jalan dunia bawah menjadi semakin mendalam. Asal-usul jalan di tubuhnya sebenarnya berhubungan dengannya. Tubuhnya berangsur-angsur meleleh sempurna bersama, hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Saat ini, Qin Chen telah menyatu dengan jalan besar antara langit dan bumi. Tao bergerak dan jantung berdetak, mengintegrasikan semua Tao. Dalam keadaan ini, tubuh Qin Chen memiliki kecenderungan samar untuk berubah menjadi Tao. Selain itu, yang mengejutkan Qin Chen adalah saat melawan formasi blokade 10.000 dao ini, 3.000 jalan yang awalnya tidak lengkap di tubuh Qin Chen perlahan-lahan diisi ulang. Qin Chen benar-benar menyadari jalan dunia bawah yang belum pernah dia kuasai sebelumnya. Tetapi pada saat 3.000 jalan di tubuh Qin Chen sepenuhnya terbentuk, aura menakutkan muncul samar-samar dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, tubuhnya sebenarnya ingin sepenuhnya terintegrasi dengan formasi blokade 10.000 dao dan dunia bawah ini. Jika digabungkan bersama, mereka menjadi tatanan umum jalan tersebut. Mengubah Tao dengan tubuh seseorang, apakah Qin Chen akan menerobos Kaisar Agung? Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming terkejut. Mengubah tubuh seseorang menjadi Tao adalah fenomena yang hampir hanya terjadi ketika seseorang menerobos Kaisar Agung. Apa? Tuan akan menerobos Kaisar Agung? Ucap Kaisar Simei dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dengan penuh semangat dalam formasi blokade 10.000 dao, merasa senang sekaligus terkejut. Untungnya, begitu Qin Chen menerobos Kaisar Agung, kekuatannya pasti akan meningkat pesat.
Yang mengejutkan adalah selama Qin Chen menerobos kaisar, gerakan yang ditimbulkan pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Maka semua yang dia lakukan di kota Fengdu dan Yongjin Nihai akan sia-sia dan terungkap sepenuhnya. Sial, jika orang ini menerobos ke Kaisar Agung, bukankah kesenangan memanggilnya Kaisar akan hilang secara tiba-tiba? Gumam Molly tampak sangat tertekan. Namun, yang mengejutkan semua orang, meskipun aura Qin Chen terus meningkat, dan tubuhnya serta Dao bergabung menjadi satu, seolah-olah dia telah berubah menjadi Tao. Aura di tubuhnya masih seperti Kaisar Semu Puncak, dan dia belum benar-benar memasuki batas ranah Kaisar Agung. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di tubuhku, dan aku tidak mampu menembus belenggu ini dan benar-benar melangkah ke alam Kaisar Agung. Dalam formasi blokade 10.000 Dao, Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat sebelumnya, dia mengira dia akan menerobos ke ranah Kaisar Agung, tetapi ketika dia hendak mencapai tujuan, dia tiba-tiba berhenti dan berakhir tanpa masalah. Aku telah sepenuhnya mengendalikan 3.000 jalan dunia bawah. Secara teori, aku seharusnya bisa memasuki ranah Kaisar Agung, tapi kenapa? Pikir Qin Chen, matanya berkedip dan wajahnya berubah jelek. Jika Anda tidak menjadi Kaisar yang hebat, Anda akan selalu menjadi semut. Saat ini, musuh yang kuat ada di sekelilingnya. Jika dia bisa menerobos ranah Kaisar Agung, dia akan lebih percaya diri bahkan ketika menghadapi 4 Kaisar Agung. Dia tidak perlu bersembunyi seperti sekarang. Tapi sekarang, Qin Chen masih ingin mempelajarinya dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Wajahnya berubah, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang ke dalam formasi blokade 10.000 Dao. Tubuhnya seperti ikan yang berenang, sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi 10.000 blokade, dan diam-diam, dia telah mencapai kedalaman Gunung Hunyue. Begitu dia memasuki Gunung Hunyue, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Nafas jurang maut. Di Gunung Hunyue ini, Qin Chen dengan jelas merasakan aura jurang yang tertinggal, seperti asap dan awan, mengambang di sini. Tidak, Tuan, ada tuan dari klan abis saya yang bersembunyi di Gunung Hunyue ini. Ucap utusan suci teratai hitam dalam benak Taiyin Minggu buru-buru berkata dengan kaget, mereka berasal dari klan itu. Qin Chen terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa hilangnya permaisuri Mingyue kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Ming dari 5 gunung, pada saat ini, merasakan aura klan abis di dojo kelahiran Kaisar Wu Yue Ming yang sepi masih membuat jantung Qin Chen berdebar kencang. Ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak dapat mengontrol sebanyak itu lagi. Gumpalan aura jurang masih tersisa, begitu aura di tubuhnya berbeda dari sini, pihak lain akan segera merasakannya. Istana 10 Kesengsaraan. Ucap Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan di tubuhnya, dan nafas jurang diam-diam keluar dari tubuh Qin Chen, menyatu sempurna dengan nafas di sekitarnya. Kemudian, sosok Qin Chen berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sosoknya telah tiba di sudut jauh di Gunung Hunyue, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memasuki dunia kekacauan. Jantung ruang angkasa bergejolak, dan dunia kekacauan tiba-tiba berubah menjadi debu halus, tersembunyi di ruang mustard yang luas, dan lenyap sama sekali. Dan saat ini Qin Chen menghilang. Bayangan hitam muncul di tempat Qin Chen berdiri sebelumnya. Bayangan hitam ini memiliki tatapan seperti elang, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, gumpalan aura jurang mengelilingi tubuhnya, dipenuhi aura yang sangat dingin. Pada saat ini, dia mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu, dan aura kuat memenuhi udara dan bertahan di sekitarnya. Utusan suci Uka, apa yang baru saja kamu rasakan? Tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah kamu salah merasakannya? Ucap sosok hitam itu merasakannya sejenak, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara, dengan nada ragu dalam suaranya. Pada saat ini, suara serak bergema dari tubuh bayangan hitam, bayangan, samar-samar aku merasakan bahwa sepertinya ada semacam fluktuasi aura di sini sebelumnya. Cari lagi. Sosok gelap itu mengangguk dan melanjutkan penyelidikan. Dan ketika dia menyelidikinya dengan cermat, dalam kehampaan di luar gunung Hunyue, pada saat ini, sesosok muncul diam-diam. Itu adalah Meng Po. Gunung Hunyue. Melihat pegunungan megah yang memancarkan aura menakutkan di kejauhan, mata Meng Po berangsur-angsur menjadi serius. Oke, Kaisar Wu Yue Ming bajingan itu, kelompok orang sebelumnya memang adalah bawahannya.
Gunung Hunyue ini jelas merupakan dojo tempat Kaisar Wu Yueming dilahirkan, tapi sudah lama ditinggalkan. Menurut rumor yang beredar, itu hanyalah tempat terlarang yang tertutup. Melihat Gunung Hunyue yang memancarkan aura jantung berdebar di hadapannya, mata Meng Po menjadi semakin marah dan dingin. Dia juga seorang kaisar veteran, jadi dia secara alami mengetahui asal-usul Gunung Hunyue. Meng Po secara pribadi merasakan bahwa sosok sebelumnya menghilang setelah tiba di Gunung Hunyue. Selain memasuki Gunung Hunyue, Meng Po tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Namun, kehancuran kota Fengdu dan jatuhnya Kaisar Yanmo sangatlah penting. Aku harus sangat berhati-hati dan tidak membuat penilaian yang salah, jika tidak maka pasti akan berdampak besar. Memikirkan hal ini, Meng Po segera melihat sekitar, aku harus menemukan tempat. Periksa dengan cermat untuk melihat apakah orang yang membunuh Kaisar Yanmo sebelumnya benar-benar ada di Gunung Jiwa ini. Hanya dengan cara ini aku dapat sepenuhnya menentukan apakah pihak lain tersebut adalah bawahan Kaisar Wu Yueming. Meng Po telah berjalan di dunia bawah selama bertahun-tahun dan sangat berhati-hati serta berpengalaman, tentu saja dia tidak akan secara langsung menentukan hasilnya seperti kaisar besar lainnya. Terkadang, apa yang Anda lihat belum tentu sesuai dengan apa yang Anda yakini. Puncak gunung itu bagus, mari kita periksa di sana. Pikir Meng Po melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sebuah puncak tidak jauh dari Gunung Hunyue, dia bergoyang dan diam-diam datang ke puncak untuk bersembunyi, lalu dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah mangkuk gelap langsung muncul di tangannya. Kekuatan tak kasat mata meresap ke dalam mangkuk, dan air sungai Wangchuan di dalamnya segera bergejolak. Gelombang tak terlihat perlahan menyebar. Saat berikutnya, Meng Po melihat air Wangchuan di mangkuk di tangannya sepertinya beresonansi dengan suatu tempat jauh di Gunung Hunyue di depannya. Benar saja, jembatan Naihe berada di Gunung Hunyue. Gumam Meng Po hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa orang-orang sebelumnya bersembunyi di Gunung Hunyue. Kabar yang disampaikan Kaisar Yanmo memang benar adanya. Dan ketika air Wangchuan di mangkuk Meng Po ada hubungannya dengan jembatan Naihe. Di dunia kekacauan, Qin Chen, yang merasakan perubahan di jembatan Naihe, diam-diam tersenyum. Nyonya Meng ini benar-benar dibawa ke sini olehnya. Jadi, pengaturan saya sebelumnya bisa diaktifkan. Hati Qin Chen tergerak. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengaktifkan jembatan Naihe, tiba-tiba memutus hubungan dengan air sungai Wangchuan. Gelombang tak terlihat bergoyang sedikit, dan air Wangchuan di mangkuk Meng Po langsung kehilangan kepekaannya. Seolah-olah seseorang telah menyadap pesan tersebut, dan kehilangan persepsinya tentang jembatan Naihe. Pada saat yang sama, formasi blokade 10.000 dao di Gunung Hunyue sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba bergoyang, dan dengan keras, langsung aktif dan bangkit, menutupi seluruh Gunung Hunyue. Pada saat ini, di mana Qin Chen menghilang, bayangan gelap yang sedang mencari sesuatu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat formasi blokade 10.000 dao yang menutupi Gunung Hunyue, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Siapa itu? Siapa yang memata-matai gunung jiwaku? Tatapan menakutkan tiba-tiba muncul dari pupil bayangan hitam itu. Di luar puncak Gunung Hunyue berada. Meng Po juga tiba-tiba kehilangan persepsinya tentang jembatan Naihe, dan tiba-tiba terkejut, apakah aku sudah ketahuan? Pupil matanya menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, Gunung Hunyue di depannya segera diselimuti oleh formasi besar yang dipenuhi dengan makna aturan jalan yang tak ada habisnya, dan semburan aura jalan yang menakjubkan meletus. Sialan, itu formasi blokade 10.000 dao. Gumam Meng Po ekspresinya berubah drastis, sekilas dia mengenali formasi pelindung gunung-gunung Hunyue, dan dia terkejut serta marah. Namun, Meng Po sangat berhati-hati. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia segera berbalik dan pergi. Tapi begitu dia bergerak, terjadi ledakan. Kekuatan ruang yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari gunung di bawah kakinya, menghancurkan seluruh gunung tempat dia berada. Batuan yang berguling-guling itu runtuh dan asap memenuhi udara, seketika memperlihatkan Meng Po yang semula tersembunyi di puncak gunung. Tidak, sebenarnya ada jebakan yang dipasang di sini. Apa yang tersembunyi di Gunung Hunyue? Mengapa blokadenya begitu ketat? Gumam Meng Po tanpa sadar berpikir bahwa jebakan di sini dibuat oleh para master di Gunung Hunyue. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam, tiba-tiba naik ke langit, dan dia akan melarikan diri dari tempat ini. Namun, begitu dia pindah
Siapapun yang berani menerobos gunung jiwaku sedang mencari kematian. Sosok gelap tiba-tiba muncul dari Gunung Hun Yue. Bayangan hitam itu sangat cepat dan tiba di luar Gunung Hun Yue dalam sekejap. Kecepatannya yang begitu cepat seperti hantu, membuat hati Meng Po bergetar dan dia sangat terkejut. Ini jelas merupakan kaisar terkemuka, dan sebelum lawan masuk ke dalam, aura kuno yang terpancar dari tubuhnya membuat Meng Po merasakan guncangan yang kuat, dan tubuhnya terasa seperti bergoyang. Jauh di belakang musuh, Meng Po tidak berani berhenti sama sekali, dan dia melarikan diri ke dalam kehampaan dengan gila-gilaan. Sebuah lorong luar angkasa muncul dari langit dan bumi, seperti rangkaian pintu yang gelap dan misterius, menyebar lapis demi lapis ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Pada akhirnya, terjadi turbulensi spasial yang tidak diketahui, memancarkan aura yang menakutkan. Itu saluran luar angkasa. Cara ini adalah cara tercepat untuk keluar dari sini. Bahayanya adalah jika Anda secara tidak sengaja melarikan diri ke dalam aliran turbulensi ruang dunia bawah, Anda bisa tersesat di ruang hampa dunia bawah. Kamu ingin pergi? Apa bisa semudah itu? Melihat orang kuat yang diam-diam memata-matai Gunung Hun Yue hendak pergi, bayangan itu mendengus dingin, matanya tajam, dan dengan jari kelingking, getaran cepat tiba-tiba terdengar di lapisan dangkal kehampaan. Paku pembunuh jiwa, ucap bayangan hitam tajam itu tiba-tiba muncul di kehampaan, dengan suara siulan yang menyesakkan, dan langsung menghilang dari kesadaran. Saat berikutnya, paku besi patah yang mekar dengan cahaya gelap muncul, seolah-olah telah melintasi jarak kehampaan, dan tiba-tiba muncul di belakang Meng Po. Dalam sekejap, rambut Meng Po berdiri tegak, dan jiwanya bergetar tak dapat dijelaskan. Jeritan menusuk seperti robekan logam tajam menembus tingkat jiwa, membuat kesadarannya dingin dan gelisah, dan seluruh tubuhnya langsung merinding. Itu adalah harta karun kaisar yang paling berharga, dan berisi harta karun dunia bawah kaisar yang berisi serangan jiwa. Gumam Meng Po terkejut, dan langkahnya ke dalam lorong kosong tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dengan ngeri, dan tiba-tiba mengaktifkan mangkuk gelap di tangannya, langsung memblokirnya. Di depannya, saat mangkuk gelap di tangannya berhenti di depannya, suara gemuruh yang menakutkan dan memekakkan telinga langsung terdengar, menghantam mangkuk di tangannya. Dengan letupan, Meng Po hanya merasakan hantaman jiwa yang mengerikan menyapu dirinya, niat membunuh yang dingin dan mengerikan langsung berdenyut di benaknya, seluruh tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian dia sadar kembali. Serangan jiwa yang mengerikan. Gumam Meng Po, hatinya bergetar. Dia layak menjadi orang kuat yang bisa membunuh Kaisar Yanmo. Serangan paku jiwa sebelumnya saja, jika dia tidak bereaksi tepat waktu, akan menembus tubuhnya dan menyebabkan jiwanya rusak. Siapa pihak lain itu? Dalam keadaan kaget dan marah, Meng Po mundur dan melihat ke arah lain. Sosok gelap tiba-tiba muncul di hadapannya. Kaisar bayangan, apakah itu kamu? Ucap Meng Po, pupilnya menyusut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, wajahnya terkejut. Sekilas dia mengenali bahwa sosok hitam yang bergegas keluar dari gunung jiwa di depannya tidak lain adalah Kaisar Bayangan, yang dikenal sebagai hantu baik di dunia bawah. Tapi Kaisar Bayangan selalu bertarung sendirian, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua kekuatan besar di dunia bawah. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dia disebut hantu tua yang baik oleh banyak kaisar kuno di dunia bawah. Bagaimana orang seperti itu bisa keluar dari Gunung Hun Yue? Apa hubungannya dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung? Memikirkan hal ini, Meng Po merasa ketakutan dan marah sesaat. Untuk orang kuat seperti itu yang mengambil tindakan tiba-tiba secara diam-diam, banyak kaisar di dunia bawah tidak akan bereaksi dengan tergesa-gesa. Apakah itu kamu, Meng Po? Pada saat yang sama Meng Po mengenali Kaisar Bayangan juga langsung mengenali Meng Po, dan pupilnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Meng Po adalah salah satu dari 3 raksasa di domain Shen Luoyama. Dia pernah dikenal sebagai saudara laki-laki dan perempuan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Mereka adalah saudara dan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah. Dia selalu menjalani kehidupan menyendiri dan jarang meninggalkan wilayah Shen Luoyama, tapi sekarang mengapa dia datang ke gunung jiwanya dengan cara yang aneh dan diam-diam menanyakannya. Mungkinkah rahasia Kaisar Wu Yueming dan Gunung Hun Yue telah ditemukan oleh Meng Po ini? Tidak, dia tidak boleh dibiarkan hidup kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang diketahui Meng Po, Kaisar Bayangan diliputi keterkejutan dan kemarahan,
karena dia tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di Gunung Hun Yue tidak boleh diungkapkan kepada banyak kaisar besar di dunia bawah. Utusan suci Uka, bantu aku. Dengan teriakan marah, Kaisar Bayangan bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan dengan keras, benang hitam pekat muncul di kehampaan. Benang-benang ini sangat fleksibel, seperti ular berbisa dari benang spiritual, tiba-tiba menukik ke dalam kehampaan di sekitar Meng Po. Dan, aura jurang yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuh Kaisar Bayangan. Begitu nafas jurang muncul, ia sepenuhnya menyatu dengan benang gelap yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, dan langsung melilit tubuh Meng Po. Kekuatan abis sungguh keji. Kaisar Wu Yueming benar-benar berkolusi dengan abis. Dia pantas mati. Orang yang membunuh Kaisar Yanmo memang adalah kaisar di bawah komando Kaisar Wu Yueming dan penduduk abis. Ucap Meng Po dengan tatapan tajam, dan dia sangat yakin.